firman Tuhan kedua yang saya ingin sharingkan hari ini adalah dari Ibrani 10 ayat ke-25, yaitu new habit in meetings. Kebiasaan baru di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani ke-10 ayat ke-25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara, dikatakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam berbagai terjemahan yang lain dikatakan meetings, meeting together, pertemuan bersama, atau assembling, perkumpulan ibadah bersama. Jadi ibadah yang ditulis di Ibrani 10 ayat ke-25 jelas yang dimaksud adalah ibadah bersama, bukan ibadah secara pribadi. Tuhan berkata dengan jelas, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah bersama seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dalam terjemahan NIV dikatakan, as some are in the habit of doing. Beberapa orang membuatnya menjadi habit, menjadi kebiasaan untuk tidak lagi mengikuti ibadah bersama. Saudara, apa kaitannya dengan masa-masa sulit ini? Yang pertama itu adalah prinsip firman Tuhan, merupakan panduan manual yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, di dalam ibadah terkandung banyak keuntungan besar, kata firman Tuhan. Tapi kita akan soroti perkataan ini. Saudara, kondisi saat ini yang terjadi, yaitu pandemik COVID-19 ini, seharusnya tidak membuat kita menjauhi ibadah bersama kita. Tidak perlu membuat kita menjauhi ibadah bersama kita. Karena hal yang terjadi adalah ibadah tersebut yang dialihkan ke rumah kita masing-masing. Sekalipun di rumah, tidak berarti mengurangi nilai dari ibadah kita. Sebaiknya, saudara, malah ibadah kita menjadi meningkat di dalam kualitasnya. Karena ibadah sejati bukan mengenai tempat, melainkan mengenai hati, posisi hati kita. Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang wanita, dan Yesus berkata, "Hai wanita, saatnya akan tiba dan telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran." Itulah ibadah yang sejati. Bukan lagi masalah di gunung ini atau di Yerusalem, saudara, tetapi sikap hati yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kembali kepada ibadah bersama tadi. Saudara, Alkitab ini ditulis sekian lamanya yang lalu, saudara. Tetapi sungguh relevan dengan keadaan kita sekarang. Karena dengan kondisi sekarang begitu mudahnya untuk kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bersama, meeting together, yang saat ini kita lakukan secara online. Dan itu bisa dibiasakan, bisa menjadi new habit untuk tidak beribadah bersama. Tetapi Tuhan berkata sebaliknya, buatlah new habit baru, di mana Alkitab berkata kita harus melakukannya dengan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan buat habit baru untuk meninggalkan ibadah, tetapi buatlah habit baru dengan semakin giat di dalam ibadah bersama, semakin giat melibatkan diri kita, saling menghibur, saling mengenal kondisi satu sama lain menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Karena di kitab 1 Timotius 6 ayat ke-6 firman Tuhan menjelaskan, ibadah dengan rasa cukup
mendatangkan keuntungan besar, mendatangkan great gain di dalam kehidupan kita. Ayat 7-nya menjelaskan, karena kita semua lahir dengan tidak membawa apa-apa. Saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang lahir dengan membawa surat deposito, kan? Dan kata firman Tuhan, pada saat kita mati, kembali pun berpulang, kita tidak bisa membawa apa-apa. Sekalipun orang taruh barang-barang di peti matinya, saudara, tetapi orang yang telah meninggal tidak bisa membawa apa-apa. Itu adalah kenyataannya. Di 1 Timotius 4 ayat ke-8 juga dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ibadah mengandung keuntungan besar. Ibadah mengandung janji baik untuk di bumi ini hingga pada kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan sudah memberitahu kita betapa berkuasanya ibadah bersama tersebut. Sehingga firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak membuat habit baru, yaitu meninggalkan ibadah, tetapi membuat habit baru, kebiasaan baru untuk lebih meningkatkan ibadah kita di dalam kualitas, bahkan mungkin di dalam kuantitas. Bisa saudara dengan berkumpul bersama di dalam kelompok kecil walaupun melewati online, tetapi ketika kita datang dengan hati yang benar, hati yang mencari Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, saudara tahu hari ini tidak ada yang sia-sia. Itu sungguh mengandung suatu janji yang besar. Who knows, kita bisa berkemenangan, kita bisa terus menjadi lebih baik di dalam kehidupan, kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah. Semuanya dimulai dari ibadah yang benar kepada Tuhan. Hari ini 2 poin tersebut, 2 prinsip kebenaran tersebutlah yang saya rindu bagikan kepada saudara. Datanglah kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menjaga ibadah bersama kita. Bukan waktunya lompat-lompat, bukan waktunya untuk skip-skip, karena sangat cepat ya kita bisa men-skip dari satu momen kepada momen yang lain lewat YouTube, saudara. Tetapi ketika kita datang dengan hati yang benar, kita akan mengikuti semua proses ibadah tersebut. Setiap momen tersebut akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, menambahkan pengertian saudara di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.